Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, hari ini dan pekan ini kita mulai kuliah kembali untuk melanjutkan materi-materi yang masih tersisa. Untuk metodenya masih seperti sebelumnya. Jadi teman-teman nanti silahkan download atau silahkan tonton videonya di YouTube dan kerjakan ya tugasnya dan ikuti langkah-langkahnya sebagai tutorial. Nanti kalau ada pertanyaan bisa disampaikan di psikologi ataupun mau menghubungi langsung saya untuk menanyakan jika ada kendala atau kesulitan-kesulitan bisa dilaksanakan. Nah teman-teman, untuk materi pekan ini untuk sistem basis data itu masih berhubungan dengan materi sebelumnya. Jadi teman-teman nanti siapkan modulnya dan ikuti langkah-langkah dalam modul untuk melaksanakan perkuliahan sistem basis data di minggu ini. Nah, langsung saja untuk itu kita mulai. Kita masuk ke modul sekarang. Nah, itu kita masuk ke modul 5 ya, masuk ke bagian data manipulation language. Nah, jadi harapannya pada modul ini teman-teman sekalian bisa memahami terkait bagaimana mengisi tabel dan manipulasi tabel dalam database seperti itu. Nah, jadi DML ini sendiri dia suatu elemen yang dijalankan saat membuat database. Nanti kita memerlukan penambahan baris, kemudian memodifikasi dan menghapus baris pada tabel dalam database seperti itu. Nah, dalam DML ini statementnya yang sering digunakan adalah insert, modify, dan delete seperti itu. Ini istilah yang akan kita temui dalam modul ini. Nah, misalnya langsung saja untuk statement-statement yang dijalankan. Yang pertama adalah insert ya, itu untuk menambahkan baris dalam tabel. Kemudian scriptnya, kodenya menggunakan insert into tabelnya apa, kemudian dalam tabel tersebut disebutkan ya atau ditulis, diketik per isinya seperti itu, dan nanti diisi value apa. Seperti misalnya dalam tabel, misalnya tabel nasabah ada nama, ID, dan alamat. Berarti di sini tambahkan ID nasabah, nama nasabah, dan alamat. Kemudian value-nya diisi, misalnya ID-nya berapa, 1, kemudian namanya siapa dan alamatnya siapa. Nah, seterusnya seperti contohnya. Insert into nasabah dan elemennya ada ID nasabah, nama nasabah, dan alamat nasabah. Kemudian values-nya ada ID-nya 1 ya untuk ID nasabah, kemudian nama nasabah Sutopo, alamat nasabah Jalan Jenderal Sudirman 12. Nah, ini untuk insert. Nah, kalau untuk selanjutnya ada perubahan data, yaitu menggunakan update. Nah, update ini sistemnya ya ini ya, sudah ada data yang diinput, kemudian kita akan menggunakan update untuk memperbaharui, mengubah data tersebut. Nah, misalnya update tabel, set kolom dengan value bla bla, kolom sama dengan value dan where condition. Nah, misalnya contohnya update nasabah, set alamat nasabah ya, ini berarti yang dirubah alamatnya. Misalnya Jalan Jenderal Sudirman nomor 12, where nama nasabah Sutopo, seperti itu. Nah, jadi ada penambahan nomor di sini ya. Berarti kan ini yang berubah seperti itu untuk elemennya. Dan kemudian selanjutnya ada delete yang untuk menghapus isi dalam database-nya, itu apa yang ingin dihapus, misalnya elemen apa. Nah, misalnya delete from nasabah, langsung saja where nama nasabah Sutopo. Jadi data Sutopo akan dihapus dalam database ini seperti itu. Nah, dalam DML ini sendiri yang akan sering kita temui atau ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan juga ya terkait statement yang akan kita temui, atau biasanya di akhir statement ya akan ditemui dalam DCL, data control language, yaitu commit dan rollback. Nah, dan itu juga ada save point. Kalau perintah commit itu menandai perubahan permanen ya, misalnya datanya permanen. Kemudian kalau rollback, pengembalian keadaan sesuai dengan titik ditandainya save point. Nah, atau jika rollback tidak diberi parameter, maka keadaan dikembalikan pada titik perubahan yang terakhir. Tapi ini ya hanya sebagai penanda saja kalau kita mengelola database. Tapi yang pasti kita perlu perhatikan ya, kita paham bagaimana menggunakan insert, update, dan delete ini sendiri seperti itu.
Oke, kita lanjutkan. Nah, untuk tahapan selanjutnya kita pastikan ya untuk mengakses database yang sudah dibuat sebelumnya, yang kemarin teman-teman buat di modul sebelumnya. Nah, karena ini berhubungan dengan apa yang kita kerjakan hari ini, seperti itu. Nah, kita ikuti jalan-jalan ya, langkah-langkahnya ya. Aktifkan XMPP-nya. Ini ya, XMPP diaktifkan di start ya, Apache dan MySQL-nya. Kemudian kita masih menggunakan command prompt ya, CMD, untuk pengelolaan database di pekan ini, seperti itu, karena memang basicnya kita menggunakan CMD. Oke, CMD, kemudian masuk ke dalam database yang kemarin kita buat. Oke, untuk mengaksesnya teman-teman bisa ini ya, mengikuti di langkah pertemuan pertama ini setelah instalasi ya. Jadi ikuti langkah-langkah di sini. Nah, yang sudah kita lakukan di pertemuan-pertemuan sebelumnya untuk mengakses database. Nah, kemudian kita langsung saja melakukan pengisian dalam database ini. Nah, sudah diakses ya. Jadi di sini tahapnya sudah diakses. Kita masuk ke dalam database, yaitu perbankannya ya, masuk ke dalam database perbankan. Nah, kemudian kita lakukan ini ya, input data dalam database ini dengan data yang ada ini. Dalam tabel nasabah ada 10 ini ya, data, silahkan dimasukkan. Cabang bank juga ada. Jadi seperti ini yang dimasukkan. Jadi ID nasabah 1 misalnya Sutopo, kemudian Jenderal Sudirman alamatnya, dan seterusnya sampai semua terisi. Nah, ini semua harus diinputkan dalam database tadi. Nah, misalnya kita coba satu dengan perintahnya seperti ini ya, kita gunakan contoh di sini. Nah, misalnya insert into nasabah, kemudian kita masukkan elemennya. Pastikan pengetikan ini jeli ya, karena kalau tidak ada sedikit kesalahan nanti tidak bisa tereksekusi untuk pengisian data dalam database tersebut, seperti itu. Dan kita lanjutkan dengan values. Kalau untuk dia berbasis teks, dia menggunakan tanda petik penuh ininya, pengapitnya. Kalau untuk integer dan lain-lain yang sifatnya angka, tidak menggunakan tanda petik. Nah, tanda petik menunjukkan bahwa dia adalah karakter. Nah, kemudian kita enter ya. Nah, seperti ini. Jadi kita ketikkan insert into nasabah, kemudian kurung muka ID nasabah, nama nasabah, alamat nasabah, valuesnya 1 untuk ID nasabah, Sutopo untuk nama nasabah, dan Jalan Jenderal Sudirman untuk alamat nasabah. Kemudian di enter ya, jangan lupa penutup dan lain-lain sebagainya. Kemudian query OK, set one row affected ya, berarti ini bukti bahwa sudah ada data yang ditambahkan dalam database tersebut. Nah, tinggal selanjutnya teman-teman lanjutkan dengan data yang tadi. Nah, tadi nomor 1 Sutopo sudah, kemudian nomor 2 Mariati. Sama ininya formulanya tinggal dirubah valuesnya saja, seperti itu. Jadi nanti selanjutnya diteruskan ya, sesuaikan untuk nasabah diisi sampai 10. Nah, untuk cabang bank sampai habis ya. Kemudian rekening juga, rekening sampai 10 saja, nasabah khas rekening 10 saja, dan transaksi ini 10 saja, seperti itu. Jadi maksimal diisi 10 saja gitu untuk yang datanya banyak, seperti itu.
Jadi teman-teman bisa lanjutkan untuk pengisian database ini dan juga lakukan tahapan ini ya. Selanjutnya kalau sudah nanti diisi, lakukan update ya untuk kasus tersebut. Misalnya yang perintah 6 ini, langkah 6 ini, nasabah dengan nama Indri Hapsari pindah ke alamat jalan ini. Nah, ini dirubah ya alamatnya nanti. Kemudian cabang dengan kode BRU pindah alamat ke ini. Nah, nanti siapa untuk cabang dengan kode BRU itu siapa dilihat di dalam database-nya. Nah, kemudian juga lakukan penghapusan untuk kasus-kasus tersebut. Nah, nasabah dengan ID7 menutup rekeningnya, berarti dihapus. Nasabah dengan ID7. Kemudian cabang dengan nama bank bla 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 ini tutup kantornya, berarti dihapus juga, seperti itu. Ya, sedikit tambahan teman-teman untuk pengaksesan kita kalau kita mau melihat isi sebuah tabel, kita bisa menggunakan perintah select bintang from nasabah. Ini misalnya untuk mengakses data dalam tabel nasabah, seperti itu. Nah, ini sudah terinput ya datanya. Jadi kalau mau teman-teman nanti melihat, bisa menggunakan perintah select bintang from. Nanti tabelnya apa? Mungkin tabelnya transaksi, rekening, nasabah rekening dan lain-lain, seperti itu bisa digunakan. Tinggal teman-teman atur saja mana yang ingin diakses. Ini formula untuk mengakses sebuah tabel ya, melihat isi tabel tersebut ada apa saja, seperti itu. Apakah data sudah masuk atau belum. Nah, tapi nanti ketika teman-teman melakukan input data menggunakan perintah ini ya, perintah insert ini juga biasanya ada notif ya, query OK, satu row affected, ini untuk bukti bahwa sebuah data itu sudah dimasukkan, seperti itu. Nah, mungkin itu saja tambahannya, nanti bisa teman-teman eksplorasi sendiri ya. Terima kasih. Hasil pengerjaan teman-teman hari ini itu adalah tugas ya, seperti itu. Nanti kalau sudah selesai pengerjaannya, jadi ini bentuknya kita melakukan record ya, masukkan record ke dalam database. Nanti kalau sudah dikerjakan, print out ya hasil implementasinya. Jadi datanya sudah diinput mana saja, seperti itu. Kemudian teman-teman analisis hasilnya, seperti itu. Analisisnya seberapa cepat ini untuk input datanya, kemudian juga apa kendala-kendala dalam melakukan input database gitu selama teman-teman mengerjakan tugas ini, seperti itu ya. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan bisa disampaikan, dan juga jangan segan untuk coba-coba ya, karena biar kita menjadi seorang yang ahli paham dalam bidang ini, kita harus sering-sering coba-coba, seperti itu. Dan jangan puas dengan apa yang saya sampaikan, teman-teman bisa explore sendiri, bisa berkreasi lebih dalam dan mencari referensi lebih banyak untuk memahami apa yang kita pelajari hari ini, seperti itu. Nah, nanti setelah itu dikumpulkan deadline-nya seminggu dari hari ini, seperti itu ya, untuk tugasnya. Nah, oke, gitu saja dari saya. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Selamat mengerjakan. Semoga semangat dan sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.